Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas yang ada di sini. Terima kasih juga kesempatannya buat Mas Oki dari Lipo Plaza Batu yang udah memberikan kesempatan buat Arema Musang Malang untuk sedikit mungkin sharing di sini ya tentang musang. Dan buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas yang mungkin ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung sharing di sini. Kita punya sedikit merchandise dan nanti akan kita berikan kepada teman-teman yang bertanya maupun yang menanggapi maupun yang ikut sharing di sini gitu ya. Baik, yang pertama adalah apa hewan yang kita bawa di sini. Nah, kita dari Musang Lovers Indonesia Regional Malang. Sebelumnya kita perkenalan komunitas dulu. Komunitas Musang Lover ini ada hampir di seluruh kota di Indonesia. Jadi buat pengunjung yang mungkin berasal dari luar kota, teman-teman semua bisa menemui komunitas di kotanya masing-masing, itu ada ya. Cuman nggak tahu kalau selama masa pandemi seperti ini mungkin masih diliburkan sementara. Cuman kalian bisa cari di media sosialnya, di Instagram atau di Facebook. Nah, kalian juga bisa temukan mereka di sana gitu. Yang pertama, apa itu musang? Musang ini adalah salah satu hewan pemangsa, bisa dibilang karnivora, meskipun sebagian besar dari jenis musang itu adalah sebenarnya omnivora. Jadi musang ini tidak hanya memakan daging atau memakan hewan lainnya, tetapi juga memakan buah-buahan. Nah, untuk beberapa jenis musang memang ada yang murni karnivora. Jadi ada seperti misalnya musang rase, tapi kita nggak bawa contohnya di sini karena musang rase itu karakternya sangat mudah sekali stres, jadi tidak memungkinkan untuk dibawa ke keramaian seperti ini. Itu murni karnivora, yaitu 100% dia makan daging. Nah, kalau musang yang ada di sini ini adalah musang yang omnivora, jadi 80% makan buah-buahan, 20% memakan daging-dagingan, begitu. Kemudian mungkin ada yang tanya, apa bedanya musang dengan luwak? Yaitu banyak kali, sering kali terjadi pertanyaan seperti itu, sering kali didengar. Bedanya musang dengan luwak. Jadi gini, musang ini semua adalah musang. Di sini ini adalah musang. Kemudian luwak itu sebenarnya sebutan Jawa untuk musang. Jadi bisa dibilang hewan yang kami bawa di sini ini adalah luwak juga. Tetapi lebih spesifik lagi, biasanya yang disebut dengan luwak itu adalah musang pandan. Musang pandan itu contohnya yang ada di sebelah kanan saya ini. Nah, ini adalah musang pandan. Atau itu yang ada di kandang pojok, nah itu juga musang pandan. Kenapa disebut musang pandan? Karena ketika si pejantan dari musang ini birahi, dia mengeluarkan aroma berbau pandan. Jadi kalau di rumah teman-teman atau di kebun itu tiba-tiba bau pandan, ya biasanya bau seperti kolak. Nah, itu bisa jadi di sekitar situ itu ada musang pandan. Nah, musang pandan inilah yang biasanya disebut oleh orang Jawa itu adalah luwak ya. Apakah musang pandan ini yang memproduksi kopi luwak? Biasanya memang kopi luwak itu dihasilkan dari sisa kotoran musang yang makan kopi. Cuman perlu digarisbawahi, itu adalah kopi yang ada di alam ya. Jadi kopi luwak itu adalah ketika musang ini sudah kehabisan sumber makanan yang ada di daerahnya dan yang ada cuma kopi, maka musang ini bakalan makan kopi. Kemudian kopi tersebut akan difermentasi di perut si musang sehingga kadar keasamannya itu berkurang, sehingga aman buat teman-teman yang memiliki penyakit lambung yang nggak boleh minum kopi tetapi pengen minum kopi. Nah, akan tetapi sekarang seringkali disalahgunakan. Jadi kopi luwak itu sekarang diproduksi, bukan hasil dari alam. Jadi sengaja dari pengusaha kopi luwak itu mengumpulkan musang-musangnya, luwak-luwaknya di kandang, kemudian diberi makan kopi. Nah, itu kalau di kita bisa dibilang eksploitasi ya, karena sebenarnya makanan dari musang ini bukan kopi. Makanan dari musang ini adalah buah-buahan seperti misalnya pisang atau pepaya gitu. Karena kalau musang ini mau makan kopi, dia cuma mencerna kulit arinya aja. Jadi dalamnya itu enggak dicerna. Jadi kasihan banget ya. Saya sempat lihat sendiri waktu itu pengusaha kopi luwak. Jadi ketika sudah berjalan beberapa bulan, biasanya musang mereka itu sakit dan berakhir dengan mati gitu. Karena kekurangan nutrisi makanan yang masuk ke tubuhnya gitu kalau dia diberi makan kopi gitu. Jadi jangan salah persepsi ya. Kalau kopi luwak yang asli itu biasanya dia ngambil di alam. Jadi kotoran-kotoran musang
musang yang ditemukan di kebun-kebun kopi. Nah itu adalah kopi luwak yang sebenarnya gitu. Nah itu tadi sekilas tentang musang pandan atau biasa disebut luwak bahasa Jawanya ya. Kemudian yang kedua, musang yang kita bawa di sini adalah musang bulan. Musang bulan ini bisa termasuk ke dalam musang terbesar kedua di Indonesia. Musang bulan ini berasal dari Sumatera. Akan tetapi di Kalimantan juga ada musang bulan seperti ini dengan ukuran yang lebih kecil. Dan ciri khususnya adalah mukanya dia berwarna lebih krem atau lebih putih, dominan putih. Kalau yang Sumatera biasanya dia lebih gelap kayak gini. Ciri khusus dari musang bulan adalah berwarna coklat dan di ujung ekornya itu berwarna putih. Nah ini kayak gini. Nah ini biasanya panjang, cuman ini kebetulan kita punyanya yang pendek ya, karena yang panjang nggak bisa dibawa kemana-mana. Ini biasanya agak panjang. Nah ini merupakan ciri khusus dari musang bulan. Terus gimana dengan musang ini kan juga ada putihnya ya di ujungnya. Nah ini adalah musang dengan kelainan genetika. Jadi kalau yang normal ekornya ini akan hitam polos, tetapi kalau kelainan genetika dia akan ada warna putihnya di beberapa bagian. Biasanya ada di ekor, di kaki yang seringkali, di dagu, bahkan di mukanya, di wajahnya. Kayak gitu. Musang bulan ini dia nggak ada di Pulau Jawa, jadi adanya hanya di Kalimantan dan Sumatera, kayak gitu ya. Ini adalah musang terbesar kedua di Indonesia. Musang terbesar pertama itu adalah musang binturong. Mungkin teman-teman bisa searching aja di Google ya, musang binturong itu seperti apa. Dia besarnya bisa seperti beruang, biasa dibilang bear cat ya. Cuman kita nggak bisa bawa karena kita juga belum boleh pelihara karena izin belum keluar. Karena musang binturong itu adalah salah satu jenis musang yang dilindungi, jadi nggak bisa dipelihara secara bebas. Karena sekarang jumlahnya sudah mulai langka dan hampir punah gitu. Kemudian musang yang ketiga yang kita bawa adalah musang akar. Musang akar memiliki ciri khusus, dia, kasihan masih tidur ya. Mungkin bisa cek di Google juga untuk lebih spesifiknya. Tetapi ciri khusus dari musang akar itu adalah ketika kalian lihat wajahnya ini seperti kelelawar atau kalong gitu. Dan memiliki telinga yang bundar. Dan biasanya dia suka ngadep ke bawah, ngadep ke atas, muter-muter gitu ya. Telinganya bisa muter 180 derajat, jadi bisa ngadep ke atas, bisa ngadep ke bawah gitu. Dan memiliki panjang ekor yang lebih panjang dari ukuran badannya gitu. Jadi kalau musang-musang yang lain ini biasanya maksimal ekornya sepanjang badannya, tapi kalau musang akar ini dia lebih panjang dari ukuran badannya gitu. Kemudian masih banyak sebenarnya jenis-jenis musang yang lain, cuman musang yang ada di sini ini adalah musang yang mungkin bakalan sering kali ditemui di pemukiman penduduk gitu. Kalau musang akar ini dia berasal dari Kalimantan dan Sumatera. Nah, kemudian mungkin dari teman-teman ada yang pengen pelihara musang. Kalau ada yang pengen pelihara musang, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah waktu. Kenapa waktu? Karena gini, musang ini masih baru saja akhir-akhir ini didomestikasi ya. Jadi musang ini masih termasuk ke dalam golongan satwa liar. Di mana namanya satwa liar, karakternya biasanya masih liar kayak gitu. Dan kita coba dari komunitas untuk mendomestikasikannya ya. Sehingga sekarang sudah banyak beberapa penangkaran-penangkaran yang ada di Indonesia. Nah, hubungannya dengan waktu apa? Karena ketika kalian mau melihara musang tapi kalian tidak punya waktu yang banyak, maka karakternya tidak akan seperti yang kalian inginkan gitu. Jadi karakternya itu bisa jelek. Dan ketika karakternya jelek, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nah itu biasanya nanti musangnya disia-siakan. Jadi jangan sampai ada musang yang disia-siakan ya, karena kita sering kali menemukan, kita sering kali dihubungi sama seseorang, Mas bisa nggak ambil musang saya di rumah saya, karena saya sudah nggak sanggup merawatnya. Dan ketika kita datangi, musangnya itu udah dalam kondisi yang memprihatinkan gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itu biasanya karena orang yang pelihara ini tidak memiliki banyak waktu untuk merawat musangnya, sehingga karakternya itu jadi jelek gitu. Kemudian yang kedua adalah siapkan juga dananya, karena banyak yang memberikan makanan yang tidak sesuai kepada musangnya hanya karena alasan faktor ekonomi gitu. Jadi jangan sampai kalian menyia-nyiakan musangnya karena faktor ekonomi ya. Jadi kalau kalian memang suka musang,
tetapi belum sanggup merawat, kalian bisa nikmatin dengan bergabung bersama komunitas kami aja. Jadi di komunitas kami tidak harus memiliki musang. Cukup untuk kalian yang suka terhadap musang, kalian bisa bergabung dengan kita. Nanti biasanya setiap minggu kita akan kumpul dan kalian bisa main-main dengan musang yang ada di komunitas kita gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah usia dalam mengadopsi musang. Jadi usahakan ketika kalian mengadopsi musang jangan yang berusia di bawah 2 bulan atau di atas 3 bulan ya. Jadi waktu yang pas itu adalah ketika si musang berusia 2 bulanan, karena yang pertama dia udah siap sapi, dalam artian nutrisi dari susu induknya udah lumayan terpenuhi, dan yang kedua karakternya masih bisa dibentuk. Jadi ketika dia masih berusia 2 bulanan itu bakalan lebih mudah dibentuk daripada ketika kalian mengadopsi musang yang udah di atas 3 bulanan kayak gitu. Kemudian yang perlu disiapkan lagi adalah perizinan ya. Perizinan ini bukan dari pemerintah tetapi dari anggota keluarga yang lain. Gitu. Jadi kalau kalian pelihara, kalian seharusnya izin dulu sama yang lain. Misalnya kalian punya ayah, punya ibu, kalian izin sama suami, kalian izin sama istrinya. Jangan sampai kejadian ya. Jangan sampai kejadian nih, si anak beli musang bawa ke rumah, orang tuanya nggak suka, terus suruh jual lagi atau suruh buang. Itu sering kali terjadi juga. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Kemudian apa lagi ya? Cek. Oke. Ini kayaknya Mas Ari barusan curhat. Oh, enggak ya, cuman beberapa kasus lah dari iya. Mungkin beberapa banyak dari teman-teman musang ya. Oke, mungkin dari teman-teman atau dari para pengunjung yang mau bertanya kepada Mas Ari boleh angkat tangan. Boleh, silakan kita sharing-sharing di sini. Yang di bawah, yang di atas juga boleh. Yang di atas boleh atau boleh. Biar tanya-tanya personal ke stand juga boleh. Boleh, langsung ke stand kita juga boleh. Kayak gitu. Buat yang di depan juga boleh. Buat yang cuma lewat di depan, mungkin mau mampir lihat-lihat lewat di sini. Foto-foto boleh. juga boleh. Foto-foto juga boleh. Aman, ini amannya aman, semua aman. Jadi jangan khawatir kalau tergigit atau apa. Yang penting kalau ketika mau foto kita bilang sama kipernya dulu ya. Oh benar banget di sini ya. Karena jangan sembarangan karena setiap hewan memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda. Begitu. Jangan sampai ada kejadian kegigit, jangan sampai ada kejadian menyakiti hewannya juga, kayak gitu. Betul. Jadi jadilah pemelihara apapun itu hewannya, tapi harus bertanggung jawab. Kesejahteraan. Betul. Terus makan juga kesehatan. Dipenuhi seperti itu. Sebenarnya aku pengen sih Mas ke pelihara musang. Aku tadi tertarik sama yang gendut. Oh iya. Musang apa? Musang bulan kalau nggak salah. Iya, ini musang bulan. Cuman masih nanti tapi berpikir dulu sambil nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Ini juga. Kalau dari pengunjung atau masyarakat umum mungkin nggak terlalu berpengaruh ya. Okay. Misalnya kalau dia suka hewan, terus pengen pelihara musang nggak terlalu berpengaruh. Tetapi ketika yang ingin mengadopsi itu adalah pecinta hewan, khususnya hewan-hewan khusus, misalnya kayak pecinta kucing atau pecinta anjing, nah ini perlu dipikirkan lagi ya. Perlu dipikirkan lagi karena apa? Karena musang ini bisa jadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang kalian bayangkan kayak gitu. Okay. Apalagi yang biasa pelihara anjing. Anjing ini cenderung bisa dilatih. Intelektualnya tinggi, dia bisa diajari, bisa ngerti ini, bisa ngerti itu. Berbeda dengan musang gitu ya. Oke, jadi itu mungkin pelajaran juga buat saya. Jadi aku harus mengenalkan anjing saya terhadap musang dan musang saya terhadap anjing, mungkin seperti itu Mas Ari ya. Betul. Perlu diketahui juga kalau anjing sama kucing itu memang hewan itu sudah dikatakan pet ya. Dulu kita pernah bahas. Iya. Kalau musang ini gimana tuh? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini kan musang ini termasuk pet apa gimana? Nah, sekarang kita lagi mencoba mempetskan gitu. Jadi dari hewan liar kita coba domestikasi supaya akhirnya musang ini jadi pets. Kenapa seperti itu? Karena perburuan sekarang baik untuk musang yang digunakan sebagai bahan konsumsi ya, di pedesaan ini masih banyak banget yang mengkonsumsi musang, maupun menganggap musang ini sebagai hama. Nah, itu bisa membuat populasi musang ini dia semakin menurun. Jadi kita coba domestikasi untuk jadikan musang ini sebagai pets, gunanya supaya bisa dilestarikan gitu. Oke, nah itu mungkin dari salah satu contoh jelek keserakahan manusia ya. Iya. Saya kira tidak terjadi di musang aja, di reptil pun ada, di reptil, di anjing ada, juga, di kucing iya. pun ada seperti itu. Jadi
solusinya dari kita mengadakan Animals Day supaya masyarakat ngerti dan bertanggung jawab sama animal. Iya. Apapun itu. Apapun. Nah, seperti itu. Oke, ini lanjut lagi nih, Pak Pet. Kalau misalnya ada musang liar masuk ke rumah aku, terus kan aku nggak berani nih. Apa yang harus gue lakuin supaya aku nggak menyakitin musangnya dan musangnya juga nggak mengganggu saya? Oke. Nah, ini ada ceritanya ada musang masuk ke rumah gue tiba-tiba. Oke, sering ada beberapa kasus itu seperti itu di komunitas dihubungi oleh masyarakat bahwa ada musang di rumahnya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu musang tersebut mengganggu apa enggak. Kalau misalnya enggak mas, enggak mengganggu, cuman dia sering lewat-lewat aja, dia bersarang di atas plafon gitu. Hal yang harus dilakukan adalah biarkan aja. Gitu. Dia tinggal di rumah penduduk itu biasanya karena di situ ada sumber makanan. Sumber makanan terdekat itu ada di situ. Misalnya di suatu rumah dia ada pohon mangga, ada pohon pepaya, jadi dia bersarang di dekat sumber makanannya gitu. Jadi selama nggak mengganggu biarkan aja. Kemudian kalau misalnya musang ini merusak, nah sini sering kali terjadi juga, plafon pada bolong. Iya pada bolong karena ketika musang itu lari-lari nginjak plafon yang udah gampang rabun itu biasanya bolong dan merusak. Jadi yang punya rumah keganggu cukup dengan menghubungi komunitas kami bisa. Jadi kita bantu nanti untuk menangani musangnya. Jadi kita coba relokasi lah, mengamankan. Nanti kita rescue dulu musangnya, kemudian kita pindah ke tempat yang lebih jauh, lebih aman dari penduduk kayak gitu. Oke, mungkin karena perlu disadari juga ya para pengunjung. Saya kira di sini di era modern ini mungkin habitat mereka sendiri di alam sudah berkurang, iya. Sehingga dia akhirnya turun gunung, terpaksa bersarang di plafon seperti itu. Sekarang kan kebun-kebun udah jadi rumah, sawah-sawah udah jadi rumah. Terus musangnya mau tinggal di mana ya? Jadinya musang perumahan sekarang. Jadinya musang perumahan. Iya, jadi musang perumahan. Ini kalau di sini musangnya udah nggak perumahan lagi, ini sampai ngemol. Iya, ini musangnya ngemol. Musang kekinian. Musang kekinian. Mungkin nanti bisa belanja sepatu. Oh iya. Makan donat boleh. Itu kemudian kalau misalnya nih ya, musang jatuh dari plafon terus masuk di kamar kayak gitu ya. Nah, untuk mengamankan dulu, kalau kalian punya kandang, kalian bisa tangkap musangnya. Caranya gimana? Kalian lihat dulu ya. Kalian lihat dulu musangnya. Musangnya itu ekornya panjang atau pendek. Ketika musangnya ekornya pendek, mending kalian buka kamarnya, suruh dia lari. Karena ketika kalian pegang ekornya, dia bakalan menyerang gitu. Ketika musang yang kalian lihat itu adalah musang berekor panjang, nah itu kelemahannya di ekornya. Tapi tetap harus hati-hati. Kalian bisa ambil kain atau selimut, handuk, ya pokoknya kain yang tebal gitu. Terus kalian apa biasanya kerukupin apa sih? Kita tutup mungkin. Iya, pokoknya tutupin plek gitu ya. Terus ambil bagian ekornya, jangan terlalu dekat ke pangkal. Kalau dia kalau megangnya terlalu dekat ke pangkal, dia nanti berbalik gigit tangan gitu. Jadi agak dekat ke ujung, tapi jangan di ujung banget gitu. Tengah-tengah. Jangan di tengah juga, antara tengah ke ujung. Gitu. Tengah ke ujung. Nah, tengah ke ujung. Nah, kalian pegang, kalian mana mas? angkat kayak ujung, gini. tunjukin. Tengah ke ujung gimana kira-kira? Oh jangan, ini musang jinak. Kalau musang jinak jangan diangkat ekornya, nanti stres dia. Cuman gitu. kita tunjukin aja kira-kira di mana. Oh iya, kira-kira aja. Nah, kira-kira kalau yang ini ya, nah ini di perbatasan hitam sama putihnya di sini. Nah, biasanya di titik ini musang bakalan sulit untuk berbalik kayak gitu. Dan bakalan sulit juga untuk melarikan diri. Oke, saya ingatkan lagi, ini untuk situasi darurat. Bukan buat main-main, bukan buat coba-coba, ini situasi darurat. Kalau musangnya nggak perlu dipegang ekornya, nggak usah, suruh lari aja. Nggak usah, ini darurat. Kalau misalnya kejadian jatuh di dalam kamar, blek, nah itu daripada merusak elektronik atau apa, karena kalau musang liar, dia masuk ke kamar biasanya stres, nabrakin sembarang. Terpaksa? Ya semuanya itu terpaksa baru. Jadi kan kalian tutup kain, terutama di bagian mukanya. Kemudian kalian pegang bagian ekornya, kalian angkat terbalik, langsung masukin ke kandang. Jangan terlalu lama di tangan, karena kalau terlalu lama di tangan biasanya dia bakalan cenderung sadar gitu. Jadi kalau udah sadar langsung nyerang. Dia kalau baru diangkat biasanya nggak sadar. Oke, pertanyaan berikut nih, masalah serang menyerang. Oke. Seandainya ketika aku nanganin itu lalu gua terserang sama musang, apa yang harus gua lakuin? Udah kegigit ya, udah selesai. Tangan gua berdarah. Iya. Kalau ini bawa ke dokter lebih bagusnya. Cari aman aja ya. Ya, bawa ke dokter, atau kalau ada kalian bersihin dengan menggunakan pertolongan pertama itu bisa dengan air cukup kayak gitu, atau dengan alkohol kalian bersihin. Nah, kalau udah bersih bisa kalian kasih obat merah atau apapun ya. Kalau tradisionalnya tuh yang paling ampuh kalau kegigit musang pakai binaho.
Binahong. Nah, binahong biasanya ditumbuk, tempelin. Nah itu tapi ya harus ditahan agak ini ya, agak perih gitu ya. Sama sih, hampir sama di teman-teman peranjingan juga sekali kegigit anjing, kalau itu bisa nggak terlalu dalam, nggak butuh jahitan, dikasih binahong pun boleh. Iya. Gitu. Nah ini kakak yang di sini ini pernah digigit tangannya, itu Gimana perasaan Anda ketika digigit? hampir pingsan gitu. Karena digigitnya itu di pergelangan tangan, dari atas tembus ke bawah. Ini masih ada bekasnya. Jadi dari atas seberapa mas? digigitnya dari sini tembus ke bawah ke sini. Jadi mungkin kemudian yang di sini juga. Mungkin dia masuk gini ya, masuk begini. Nah, jadi kan taringnya tuh dia gini, samping-sampingan. Jadi yang atas ke bawah, yang bawah ke atas bolong. Nah, kalau kegigit musang ya, sekali lagi kalau kaget jangan ditarik. Mending kalian tahan serasa sakitnya, karena kalau ditarik itu bakal bisa berakibat tambah parah karena tangannya bisa sobek. Boleh dipraktikin nggak mas? Gak ada yang galak di sini. Kalau ada yang galak bisa. Kalau pengunjung kalau mau foto sama musang, Iya. aja di sini musangnya nggak Aman, apa-apa. kalau di sini aman, gak ada yang gigit kayak gitu. Benernya mungkin yang galak. Nah, enggak juga sih. Oke, sekiranya ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, yang mau coba pelihara? Oh iya, ini juga mungkin nanti dari pengunjung ada yang ingin memegang musang atau menghandle musang yang dari teman-teman. Yang pertama, kalian harus yakin, jangan ragu ya. Karena ketika gerakan kalian ragu, kalian maju pelan-pelan kayak iya enggak, musang bisa merasa terancam. Sejinak-jinaknya musang itu berpotensi untuk menyerang. Oke. Jadi kalau memang kalian ingin memegang, ingin menghandle, yang pertama adalah harus yakin. Kita pastikan musang yang kita bawa ini jinak ya. Jadi kalian harus yakin bahwa musang yang di sini jinak kayak gitu. Cuman ada cara tersendiri untuk orang awam memegang musang kalian ya. Iya, kayak gitu. Nih misalnya ya, saya contohin di sini. Ini musangnya jinak banget. Kalau kalian yakin, kalian langsung pegang kayak begini, ini nggak masalah. Nih, nggak masalah. Kita coba kalau kita ragu, ya. Kita ragu, kayak iya, kayak enggak, kayak iya, kayak enggak. Oh ngantuk gak ada. Iya, itu biasanya nyerang dia kalau kayak gitu nyerang. Kalau nggak ngantuk. Iya, ya karena siang ya, karena sore nanti. Nggak apa-apa. Iya. Kalau mau coba. Nah jadi ini kayak kucing, kalau dia mangap kalian kasih tangan gini nggak apa-apa. Oh, jadi dia mainan juga ya mas ya? Mainan juga kayak gini. Biasanya yang sering kali terjadi ketika musangnya mangap, terus kalian tangannya berada di dalam mulutnya, kaget, ditarik, ini bakal sobek. Tambah di ituin kan, tambah di. Bukan, karena ini giginya tajam. Kalau giginya tajam, nih, Nih kalau otomatis. lihat giginya musang, Nah otomatis kalau kalian tarik, nah ini bisa sobek tangannya. Jadi kalau digigit kayak gini, yang jelas musang jinak ya. Kalau musang galak jangan coba-coba dipegang. Tapi kalau udah terpaksa kegigit, mending kalian biarin, jangan ditarik. Caranya buat lepasin gimana? Gimana nih? Coba. Pegangin. Oh nggak perlu. Jadi kalau caranya buat lepasin, kalau kegigit musang galak, kalian siram aja mukanya. Pakai air. Karena kalau ditarik dia nggak bakalan lepas. Dipukul pun kasihan juga kayak gitu. Jadi mending disiram bagian mukanya, biur gitu. Udah dia kaget gini lepas. Jadi kalau ada musang liar masuk ke kalian, ke rumah kalian, terus kalian mau coba amankan, Pertama siapkan kandang. siapkan kandang. Kedua siapkan kain tebel. Anduk boleh, Anduk. selimut boleh. Nah, yang ketiga siapin air. Siapin air. Nah, itu opsi terakhir kalau misalnya terburuknya tergigit. Kayak gitu. Kalau gue sih panggil lu deh kayaknya. Ya kalau pengen amannya, Gue deh. panggil teman komunitas itu jauh lebih aman kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Ari atas edukasinya. Oke, ini jadi Kalau nggak ada pertanyaan dari teman-teman boleh. Ya, jadi nggak ada yang mau souvenir, ada beberapa dari Nah, komunitas. ini, yang tanya dapat souvenir tuh. Ah, boleh, teman Gua komunitas samperin. boleh, Gua silakan. samperin. Nah ini, mau tanya apa nih? Mas mau tanya, kalau di musang liar tuh misalkan kita nemu musang gitu kan terus digigit ya, apa musang tuh ada bakterinya mas? Nah itu ya yang sering kali terjadi. Kalau kegigit musang liar, kalau bakteri kemungkinan besar ada. Cuman kita kan nggak tahu ya, ini rananya dokter kali itu sebenarnya. Ya. Cuman kasus selama ini belum ada yang fatal. Sampai saat ini belum ada kasus yang fatal gitu. Jadi paling parah itu adalah bengkak bernanah. Jadi meskipun digigit musang liar sampai bolong, sampai saat ini ya masih belum ada kasus yang misalnya kena rabies atau kenapa, belum ada sementara. Itu paling parah ya bengkak bernanah kayak gitu. Kalau
lebih amannya bawa ke rumah sakit. Kalau kalian tenang, kalian bisa obatin sendiri, nanti sembuh dengan sendirinya kayak gitu. Oke, jadi mentok cuman bengkak bernanah. Tambah greges kayaknya Mas. Ah iya, itu biasanya kalau digigitnya sore ya besok paginya itu adem panas. Adem panas. Iya. Apalagi kalau giliran mau mandi, waduh, parah. Bisa sekering. Boleh sini. Oke. sini. Mau tanya apa? Boleh. Bentar, ini masnya mau gantungan kunci atau pin? Gantungan kunci. Silakan ambil salah satu. Oke. Musang akar. Oke. Ada pertanyaan? Mbak Bila mau tanya? Gimana mau tanya? Sini Mas. Sini. Mau tanya, kalau musang peliharaan lepas, apakah itu bisa kemungkinan untuk kembali lagi ke tempatnya? Oh iya, ini pertanyaan yang bagus karena banyak terjadi juga, banyak juga yang sering kali tanya. Musang peliharaan lepas itu bisa balik lagi apa enggak? Yang pertama adalah kalian harus tahu dulu, musang kalian udah kalian pelihara berapa lama. Nah, musang ini kalau orang bilang, orang Jawa itu apa ya, pomah ya. Iya, kalau orang bilang kan pomah. Jadi kalau kalian pelihara musang itu dari baby, dari kecil, tempatnya di situ-situ aja, nggak pernah kalian pindahin. Nah itu lepas, 75% balik. Cukup kasih makanan di tempat makannya ya. Tunggu sampai malam, jangan cari pagi sampai sore, karena nggak bakal ketemu. Pagi sampai sore musang itu sembunyi dan tidur. Jadi kalau nggak hoki nggak bakal ketemu. Jadi tungguin ketika malam. Ketika malam dia biasanya keluar dari tempat persembunyiannya untuk cari makan. Cari makan di tempat yang sudah sering ditemuin gitu. Kecuali kalau kalian baru adopsi musang, nah itu beda cerita ya, karena dia nggak kenal wilayah sekitarnya gitu. Oke. Gitu. Dan juga selama tidak dibunuh oleh tetangganya ya. Gitu. Jangan sampai iya. Biasanya masuk ke rumah tetangga dipentung, dikasih kabar, ini ada musang tapi udah mati, itu kasihan. Ya, jadi kalau sekali lagi kalau musang, mungkin musang temennya lagi jalan-jalan ke rumah Anda, segera amankan. Iya. Cara ngamannya cukup mudah, tinggal siapkan kandang kalau berani pegang. Kalau nggak berani pegang bisa menghubungi Mas Arik atau yang terkenal sama Pak Pet nih. Nanti disamperin, dibantuin untuk relokasi dan mengamankan. Oke, silakan ambil. Oke, terima Bapak. kasih. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Di sini kita masih punya sekitar 30 menit buat sharing-sharing. Boleh. Yang mau mencoba pelihara musang, gue sih masih mikir-mikir sih Mas ya untuk pelihara. Iya. Karena biasanya kalau yang kasihan juga. biasanya tuh bosen. Kalau biasa pelihara hewan pinter terus kemudian pelihara musang, ini biasanya bosen gitu. Oh gitu. Ngomongin musang ini kan pasti ada lombanya juga kan. Ah iya. Nah, dari yang Pak Pet punya ada yang sudah pernah berprestasi atau belum? Lomba. Salah satunya dulu ini, ketika ekornya masih lurus. Sekarang sudah. Iya, sekarang Setelah negara api menyerang kan? negara api menyerang, jadi udah nggak pernah turun kontes lagi. Kemudian kalau sekarang sih kita udah fokus ke rescue, sama edukasi, sama mencintai gitu ya. Kalau kontes sudah dulu sih sebenarnya. Oke, berarti dulu sempat kontes, sekarang larinya malah ke edukasi dan rescue. Iya. Nah, kalau rescue itu pasti banyak cerita unik dan banyak cerita yang cukup menantang ketika lu mungkin bisa lihat berurusan sama warga sekitar. Betul. Nah, pasti Iya. coba ceritain nih Mas, pengalaman paling menarik waktu Anda bermain di musang. Oke, pengalaman menarik adalah waktu itu dihubungin tetangga, katanya ada musang masuk ke kandang bebek. Kandang bebek. Wah, Makan bebek dah. nah gitu. Biasanya. Kita segera ke sana. Kita Oke. berangkat ke sana. Wah, ternyata bebeknya udah pada mati. Gitu. Udah, waduh, kita cari tersangkanya nih, apa nih yang bikin bebek-bebeknya mati, di mana musangnya? Ternyata di situ garangan yang makan bebek. Oke. Gitu. Pertanyaan lanjutan. Iya. Bedanya garangan sama musang apa tuh? Iya. Oh, ini terusin dulu ceritanya. Oke, terusin dulu. Iya. Terusin Jadi dulu. ketika kita rescue garangannya itu ya, ternyata garangan saya yang lepas. Ini Anda berarti. Iya, jadi tapi untuk keamanan supaya saya tidak dikeroyok warga kampung ya, jadi kita amankan garangannya. Meskipun sebenarnya itu punya saya yang lepas sudah lama, ternyata dia makan. Oke. Makan bebek tetangga ternyata. Oh, Jadi begitu. kalau kalian punya hewan ya, tolong dijaga baik-baik, jangan sampai membahayakan tetangganya gitu. Ya, jangan sampai merugikan juga ya. Itu bebek Iya. ganti kayaknya. Enggak, karena nggak tahu kalau itu punya. Oke, itu cerita yang cukup menarik. Pasti ketika punya gua ternyata. Iya.
bayangannya kan ketemu sama galak, liar gitu kan. Karena lihat ketemu Mas Ari, Kok kenal gitu. lompat lagi. Punya lu ya. Selesai urusan. Punya lu ya pasti itu kok juga sama lu. Nah, jadi itu juga yang biasanya salah persepsi itu ya. Persepsi. Salah persepsi, ada ternak dari warga dimakan hewan, bilangnya dimakan musang, kayak gitu. Itu biasanya yang makan sebenarnya bukan musang, karena musang ini dia 80% buah. 80% buah-buahan. Jadi kalau dia masih ada buah-buahan, dia bakalan makan buah-buahan. Tetapi kalau udah nggak ada lagi, baru larinya ke ternak kayak gitu. Tapi yang sering kali terjadi itu adalah garangan. Garangan itu masuk ke pemukiman penduduk dan memakan ternak yang ada di sana. Nah, ini perlu ditengarai nih Mas, bedanya garangan sama musang itu apa? Bedanya garangan sama musang, kalau garangan itu murni 100% karnivora, ukurannya kecil, panjang seperti rudal. Dia memang bentuknya kayak gitu karena dia pelarian cepat. Jadi kalau ada garangan lewat set gitu kadang nggak kelihatan, cuman kayak bayangan set gitu. Apa itu tadi lewat gitu? Oke. Masih kerabat atau memang bukan? Masih kerabat, iya. Berarti musang juga dong. Bukan, beda, udah beda. Ini mesti pro dan kontra. Katanya saudara. Tapi kalau garangannya dia bersalah nggak diakuin jadi saudara. Enggak, bukan. Nah, musang ini agak licik juga dia. Kalau bersalah nggak diakuin. Nggak boleh dong. Oke. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mungkin ada kita lagi. masih? Oke, Oke. boleh sini. Nah, ini silakan. Mau tanya cara atasi musang di kandang itu gimana? Defense kandang. Nah, defense kandang itu adalah karakter yang terbentuk biasanya seringkali terjadi karena kita jarang menghandle musang ketika ada di dalam kandang. Gitu. Jadi kita hanya fokus mainan dengan musangnya di luar kandang, digendong-gendong, dilepasin kayak gitu. Nah, itu yang biasanya bikin defense kandang. Caranya gimana mengatasinya? Yang pertama adalah dengan di hand feed. Hand feed adalah pemberian makan dengan menggunakan tangan. Jadi jangan cuman kasih pisang dipotong kecil-kecil, taruh piring, masukin kandang. Jangan. Karena itu bisa bikin musang itu defense kandang. Defense kandang itu dia menyerang ketika berada di dalam kandang. Karena musang itu juga memiliki sifat teritorial kayak gitu. Jadi usahakan ketika kita memberi makan musang itu dengan di hand feed, didulang sedikit demi sedikit. Nah, nanti lama-kelamaan ketika dia udah nggak terlalu nyerang, kita coba handle. Kalau dia masih nyerang, handle-nya dengan menggunakan makanan. Jadi pegang makanan, ketika dia nyerang, masukin makanannya ke mulutnya gitu ya. Kan kalau defense kan biasanya dia mangap nyerang gitu kan ya. Jadi langsung masukin aja ke mulutnya gitu. Sering digituin terus. Nah, nanti lama-lama dia udah nggak nyerang. Nah, kalau udah nggak nyerang, itu kalian harus sering-sering mainin di dalam kandang. Sering pegang-pegang kayak gitu. Yang kedua, cara atasi musang kalau habis beli kan biasanya kan adaptasi. Itu kira-kira istilahnya kayak saya di rumah pernah dulu 2 minggu udah gak mau makan. Itu cara makannya gimana? Istilah kayak mau makan itu gimana? Nah, gini. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi, kenapa kita menyarankan untuk mengadopsi musang ketika berusia 2 bulanan? Nah, itu supaya karakternya masih bisa dibentuk. Ketika musang itu masih berusia 2 bulanan, dia belum memahami sepenuhnya siapa ownernya. Gitu. Jadi kita lebih mudah untuk dibentuk. Nah, usahakan pelihara dari baby supaya nggak perlu adaptasi. Tetapi bagaimana ketika kita mengadopsinya udah gede, misalnya udah segini ya, punya teman, jinak di teman kan, dibawalah sama kita ke rumah, galak gitu ya. Nah, itu tenangin dulu. Biasanya taruh di ruangan yang kosong, biarin tenang dulu. Nah, ketika sudah kelihatan musang itu lumayan tenang, baru mulai dihandle. Kalau mogok makan itu biasanya wajar. Kalau adaptasi wajar, 1-2 hari biasanya mogok makan. Tetapi yang perlu diingat adalah harus tetap penuhi nutrisinya. Bisa dengan memberikan air campur madu, atau air gula merah, atau bisa juga pakai bubur instan, atau bisa juga pakai telur. Untuk nambah itu ya, karena dia habis puasa gitu ya? Iya, biasanya kalau mogok Habis makan, puasa, mogok makan itu dulu. biasanya kasih gitu. Biar Kasih amis. yang berbau amis istilahnya untuk memancing nafsu makannya. Ketika kita udah kasih makanan yang berbau amis tetapi musangnya masih mau makan, itu bisa juga gunakan hewan hidup. Misalnya bisa pakai anakan puyuh, anakan ayam, burung pipit, burung-burungan lah pokoknya kayak gitu. Itu biasanya dia mau makan gitu. Tikus sendiri itu bagus nggak? Kalau tikus kita nggak pernah nyoba sih sebenarnya gitu. Jadi kalau kita biasanya cenderung ke burung-burungan sama ikan-ikanan, biasanya lele itu gitu. Itu nggak apa-apa. Kalau karakternya nanti berubah apa gimana ketika dikasih hewan hidup, mending yang pertama adalah utamakan kesehatannya dulu.
Kalau karakter nanti bisa dibenerin lagi, tapi kalau kesehatan udah terlanjur mati nggak bisa dihidupin lagi. Jadi nggak apa-apa, yang penting masuk dulu, makanan masuk dulu. Nah, musangnya sehat, karakternya berubah, baru kita handle pelan-pelan supaya nanti musangnya lama-kelamaan balik ke karakter asalnya kayak gitu. Oke. Cuman kadang-kadang gini nih Pak Pet, ini pengalaman ya, nggak musang, nggak anjing, nggak kucing, nggak reptil juga. Beli online, kita kan nggak tahu nih penjualnya siapa, terus akhirnya ini musangnya jinak nggak? Oh ini jinak nih, lihat main-main, iya jinak sama lu, gua bawa pulang, aku dihajar lah itu. Iya. Jadi mending cari komunitas yang jelas buat tanya-tanya musang, dan kalau mau beli tanya Pak Pet, kita main aman aja. Betul. Seperti itu. Nah, kalau mau beli, usahakan yang pertama adalah kalau bisa itu ketemuan dengan penjualnya ya. Karena banyak kasus musang ini one man. One man itu adalah Satu tuan. jinak kepada satu majikan, satu tuan kayak gitu. Nah, ini sering kali terjadi. Sering kali terjadi ketika kita adopsi musangnya itu via online. Jadi jinak sama satu orang, ketika kita adopsi itu jadi galak kayak gitu. Nah, itu biasanya karena disebabkan ketika musang tersebut dirawat dari kecil itu jarang dibawa ke keramaian atau jarang berinteraksi dengan orang lain, sehingga karakter musangnya hanya jinak pada satu tuan aja kayak gitu. Kemudian yang kedua, kalian kalau bisa minta garansi. Minta garansi adalah ketika musang tersebut karakternya berubah dan nggak bisa dibenerin, usahakan supaya si penjualnya tadi itu dia bersedia untuk musangnya dikembalikan kayak gitu. Jadi memang kayak kucing juga ya, harusnya Iya. memang dari kecil aja supaya itu lebih kita bisa dapat feel-nya di situ. Nah, betul itu. Yang terpenting adalah bondingnya. Terus kalau seandainya gini, aku nggak beli yang kecil, aku ternyata dikasih sama temanku, dihibahin. Heeh. Tapi dia usianya udah, saudaranya udah gede ya. Udah gede. Itu biasanya ada tips dan triknya nggak Kak? Supaya aku tuh bisa ada bonding sama itu si musang tadi. Nah, tips dan triknya adalah kita harus benar-benar sayang sama musang tersebut. Gini, karena kunci sukses dari memelihara musang adalah apa namanya tuh kalau ini chemistry, ya, chemistry dengan musangnya. Jadi musang itu tahu kita itu sayang sama dia apa enggak, kita itu perhatian sama dia apa enggak, kita itu acuh sama dia apa enggak gitu. Nah, contohnya salah satu yang ada di sini. Ini sudah berpindah owner berkali-kali, lebih dari 5 kali. Kenapa? Karena ketika berpindah owner, aduh galak, gigit sampai bolong, dioper lagi ke orang lain, gigit lagi, dioper lagi ke orang lain, gigit lagi, dioper lagi, dan begitu seterusnya nggak bakal selesai. Tetapi ketika kita yakin kita sayang sama dia, kita perhatian sama dia sepenuh hati, kita handle, nggak perlu dia apa-apain, dia jinak dengan sendirinya kayak gitu. Semua makhluk hidup karakternya mungkin hampir sama ya. Iya, Ketika benar. kita benar-benar mencintai dengan tulus, dengan Iya, sendirinya dia bisa tahu, menyesuaikan dia paham. dengan karakternya kita ya. Betul sekali. Nggak yang kita yang harus dicintai dengan Oh, tulus iya. ya. Biasanya itu, ya, biasanya yang pecinta hewan ini biasanya nggak perlu diragukan lagi ya, sama pasangannya nggak perlu dilakukan lagi, sama hewan aja kayak gini, apalagi sama pasangan, bayangin aja gitu. Ya. Kayak ke belakang panggung aja gitu. Soalnya kan kadang ya hampir sama ya, musang sama si kucing juga kayak Iya. gitu kan, cuman gara-gara galak, gigit, itu udah Nah, nggak mau. galak lah, buang aja, udah kasihin orang gini Kalau gitu. yang bener-bener kayak gitu lebih baik kayaknya pelihara boneka aja kan. Nah, betul sekali. Kalau nggak pengen kegigit, mending ya pelihara boneka ya. aman. Betul. Nah, itu juga hasil rescue itu yang lagi tidur. Kenapa di rescue? Di rescue karena ditinggal kerja sama ownernya ke luar. Begitu. Jadi kita rawat sampai dia benar-benar sembuh. Oh, ini dua ini semua ini dikasih semua ini, dua-duanya ini hasil rescue semua ini. Dua-duanya rescue. Nah, yang satu ini ditinggal, yang jantan ini ditinggal bapaknya ke luar, kerja di luar. Dari TKI bapaknya. Iya, bisa disebut gitu sih ya dia. Yang satunya ini karena dia udah nggak terawat kayak gitu. Jadi ketika datang awalnya dia kurus, kerempeng, udah hampir mati. Buat makan aja dia udah susah kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat walafiat. Iya. Ini kenapa kayak gitu terus tuh? Pemalu kak. Oh, Ini dia iya pemalu. pemalu. Sama gitu ya. Introvert banget ini dia. Ini nggak usah sama manusia, sama sesama
aja dia nggak suka. Jadi maunya dia di kamar sendirian, nggak ada temennya gitu. Kalau ada temennya nggak bisa tidur. Oh seperti itu, mengeksklusifkan diri Iya. ya, iya ya. Ini lucu banget ya, dia tidur aja. Iya, lucu banget kalau jam segini lucu banget ya. Tapi nanti tunggu aja nanti ya, habis maghrib gitu dia udah Iya, mulai udah hidup, oke. udah mulai hidup. Ini kan masih ngecas. Masih ngecas ini, masih ya 80% lah. 10% itu berapa jam? Berapa jam nanti jeleknya ya? Nanti, nah jadi kalau kalian mau main-main sama musang, pengen pegang-pegang musang, pengen foto-foto dengan musang, mending sekarang sebelum maghrib ya, karena musang ini hewan nokturnal dan dia bakalan jadi aktif banget ketika nanti udah gelap dan udah malam kayak gitu. Dia suka di kegelapan. Wah iya, kalau gelap malah aktif gitu. Iya, sama. Berasa dugem kali ya. Gitu. Ya, kepada pengunjung Lipo Plaza Batu, sekarang kita ini ada Fun Animal Day. Banyak sekali jenis-jenis hewan di sini yang mau mengenal lebih dekat dengan hewan-hewannya, silakan, nggak usah takut, mau bersuah foto juga boleh. Langsung bilang sama ke kakak-kakaknya yang ada di standnya masing-masing supaya nanti di apa namanya? Ya dipandu caranya gimana? Karena setiap hewan itu karakter dan kebiasaannya berbeda-beda. Jadi sesama musang ini nggak sama. Jadi kalau mau handle ini harus tanya ke masnya. Kalau mau handle ini harus tanya ke mbaknya gitu. Saya punya karakter masing-masing. Iya, punya karakter masing-masing. Yang pengen bersuah foto sama musang boleh. Yang pengen tanya-tanya mari. Tanya-tanya boleh, ini masih ada souvenir tinggal 4. Tuh, Buat yang mau tanya-tanya boleh. silakan. Atau kalau mau gabung dengan kita bisa kunjungi media sosial kita di Facebook Musang Lovers Indonesia _chapter Malang, atau bisa juga di Instagram @mli_Malang. MLI itu adalah Musang Lovers Indonesia. Kayak gitu. Ada channel YouTube channel. Gimana? Channel, ada YouTube. Oh iya, kalau mau belajar tentang musang, gimana cara merawatnya, jadi mending dipahami dulu kebiasaan-kebiasaan musang itu seperti apa, cara merawatnya itu seperti apa, jangan langsung adopsi. Ketika kalian udah siap, kalian baru putuskan untuk mengadopsi. Nah, kalau pengen belajar atau pengen tahu tentang musang lebih banyak itu di mana, bisa kunjungin di YouTube. Itu di YouTube-nya Pak Pet Channel. Ya, Gitu. silakan berkunjung di Pak Pet Channel, jangan lupa like. Iya, dan terpenting adalah subscribe ya, karena kita bakalan update terus event-event yang ada di Malang Raya dan sekitarnya. Jadi buat kalian yang suka banget dengan hewan, termasuk event ini nanti bakal kita tayangkan di YouTube Pak Pet Channel gitu ya. Terus ini biasanya makan itu sehari berapa kali Kak? Makan kalau musang ini sehari 2 kali. 2 kali aja. Pemberiannya adalah lebih optimal ketika dia pagi sebelum subuh atau sore sebelum maghrib. Kenapa seperti itu? Karena ketika siang sampai sore musangnya tidur, percuma kita kasih makan nggak bakal diapa-apain sampai malam, nanti keburu expired, makanannya keburu basi gitu. Jadi ketika dia menjelang maghrib biasanya musang baru bangun tidur dan dia lapar, nah itu biasanya makannya rakus. Nah makan yang dia makan ketika maghrib itu akan dia pakai sampai nanti menjelang subuh. Dan ketika menjelang subuh biasanya udah lapar lagi, waktunya kasih makan lagi untuk cadangan ketika dia tidur nanti sampai menjelang maghrib lagi kayak gitu. Oke, makannya. Jadi berarti kita bangunnya harus lebih Oh iya, pagi ya. ini ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Iya, silakan sebentar ya. Dengan siapa? Kristi dari mana? Malang aja. Mau tanya? Perkembangbiakannya musang itu apakah sulit atau bagaimana? Ya, bagaimanakah perkembangbiakannya untuk mengembangbiakan ya, untuk Mengembangbiakan, untuk breeding. Breedingnya itu susah nggak Kak? Breedingnya susah-susah gampang sih ya, susah-susah gampang. Karena kalau mengembangbiakannya gampang, cuman faktor-faktor yang menyebabkan kegagalannya itu juga banyak kayak gitu. Karena musang ini rawan stres, sehingga berpotensi bahwa anakannya ini akan mudah sekali mati. Enggak, biasanya karena dia stres akhirnya digendong. Nah, karena ini berbeda dengan kucing, jadi gendong anaknya itu gigitnya sembarangan. Kena kepalanya, kena perutnya, kena lehernya kayak gitu. Nah, kalau stres kemudian digendong muter-muter di kandang, itu yang bisa bikin rawan mati gitu. Kecuali untuk yang di rumahnya nggak ada hewan lain, cuman punya musang sepasang, nah itu bakalan lebih mudah kayak gitu. Nah, tadi kan bilang kan
karena ya kalaupun kita ingin mengawinkan itu cukup pelihara biasa aja dia kawin-kawin sendiri sebenarnya. Kayak gitu, bisa kawin-kawin sendiri selama kebutuhannya terpenuhi. Misalnya kandangnya gede, ada tempat buat sembunyinya dia kayak gitu. Dia bakalan Ngapain sembunyi? kan dia pemalu. Oh, seperti itu. Kalau kawin sembunyi gitu. Enggak sih sebenarnya kalau kawinnya enggak. Cuman kalau ini kan dia rawan stres kalau bertemu dengan hewan lain. Makanya dia harus ada tempat sembunyinya di kandangnya. Kalaupun sesama musang pun, misalnya musang ini sama musang ini kalau di breeding lebih baik di tempat yang terpisah. Jadi jangan di satu lokasi kayak gitu. Karena kalau di satu lokasi biasanya yang selamat nanti anaknya yang gede-gede. Kalau anaknya yang kecil-kecil biasanya gak merasa terancam kemungkinan karena jenisnya berbeda kayak gitu. Jadi anakannya gampang mati. Gampangnya itu tadi ya, karena kita nggak perlu ngejodohin, nggak perlu apa, udah kawin-kawin sendiri. Iya, kalau kita pelihara sepasang nanti dia bisa kawin-kawin sendiri. Berbeda dengan baru adopsi semua ya, dua-duanya baru adopsi kayak gitu. Cuman aku cuma punya musang cewek betina. Iya. Terus aku kalau mau ngawinin itu gampang nggak? Kalau kayak kucing kan gini kan? Itu harus. Punya kucing betina, Iya, punya kucing besanan, jantan, kayak gitu ya besanan. intinya. Kayak Itu gitu. gampang, itu juga yang bikin gampang-gampang susah karena ada musang yang ketika kita besanan kayak gitu dipertemukan langsung jodoh ada, lama jodohnya ada, gak jodoh pun juga banyak kayak gitu. Ada yang pemilih juga ya. Iya, ada yang pemilih juga gitu. Kadang menurut kita wah ini musangnya bagus ya, musangnya cantik, musangnya ganteng. Ketika dijodohin nggak mau, tapi sama musang yang menurut kita kurang bagus misalnya kayak gitu, tapi mau. Itu kan sesuai selera musangnya sendiri. Oke. Ada kayak gini nggak? Kalau di kucing itu kan kita untuk menghasilkan pattern baru atau ras baru atau mungkin secara physically untuk katakanlah aku punya kucing Persia dan sampean punya kucing EXO, kita kawinkan nanti dengan warnaku seperti ini, punya warna seperti ini, nanti kita bisa memperkirakan jadinya seperti ini, Iya. seperti yang kita harapkan. Atau ini memang musang ini bisa dikawinkan musang bulan dengan musang apa, itu bisa nggak di mix gitu? Kemarin kita udah coba, sebenarnya coba ini bukan sengaja kita coba, tetapi karena musang bulan saya itu dia dijodohin sama musang bulan yang lain itu nggak mau. Terus tak liatin kok kayaknya dia naksir musang pandan kayak gitu. Nah kita coba kawinkan, mau kawin, berhasil kawin, tapi nggak jadi anak. Karena ini ya gennya Karena beda mungkin gitu jenisnya ya. beda gitu, sama musang tapi beda jenis. Kalau di musang biasanya dia mainnya cuma warna. Jadi ada kan yang mozaik itu yang misalnya mukanya putih, blondeng-blondeng kayak gitu. Tetapi masih dalam satu jenis, misalnya mozaik musang pandan dengan musang pandan normal. Nah karena mozaik ini adalah gen dominan, jadi kemungkinan besar 80% anaknya itu akan keluar mozaik. Berbeda dengan albino atau leukistik. Kalau albino atau leukistik ini adalah gennya resesif. Ketika dia dikawinkan dengan musang yang normal warnanya, 90% keluarnya itu normal. Kayak gitu. Kalau misalnya albino dengan albino, ini belum tentu keluar juga albino, tetapi bisa jadi keluarnya justru normal kayak gitu. Iya. Jadi istilahnya cuman satu ras beda pattern aja. Nah, beda ya. pattern aja ya, beda warna aja. Nah, misalnya itu tuh, mana tadi? Yang bayinya hitam-hitam, itu musang lombok sama musang apa? Musang lombok juga atau beda? Nah, musang lombok dengan musang pandan biasa itu anaknya tadi, mana tadi anaknya? Oh, masuk. Iya. Nah, itu adalah hasil silang beda pattern. Jadi sesama musang pandan, cuman beda warna. Kalau musang lombok itu musangnya hitam polos, kalau musang pandan biasa itu yang kayak begini. Hasilnya anaknya jadinya kayak begitu tuh. Hitam enggak, abu-abu juga enggak tuh. Terus kalau tadi kan itu kan gampangnya ya. Iya. Untuk susahnya selain stres ada lagi nggak faktor yang menyebabkan kesusahan gitu? Susahnya adalah kadang beberapa indukan itu kalau baru awal melahirkan belum terbiasa, jadi belum bisa ngasuh anaknya bisa. Kemudian ada indukan juga yang gampang stres. Ada indukan yang punya karakter jelek, suka makanin anaknya. Kita punya dulu ya, musang akar ya. Jadi setiap beranak kayak gitu, itu pasti dimakan sama dia. Gak tahu kenapa, mungkin memang
kalau kita sih mikirnya dia karakternya memang kayak gitu gitu. Apa mungkin kalau di kucing tuh biasanya seandainya lahir 5 ya. Pas ketika induk ini makan salah satu baati atau Oh itu lemah biasanya ya, anaknya. kan biasanya kan lemah. Iya, ya, kebanyakan ya kayak gitu ada yang anaknya lahir dalam kondisi lemah, memang dimakan sama induknya ada. Tapi ada karakter yang benar-benar jelek. Jadi mau anaknya itu sehat, anaknya itu bagus kayak gimana, tetap sama dia dimakan gitu. Itu susahnya kalau ketemu dengan musang yang karakternya kayak gitu. Kemudian cuaca juga kalau kayak sekarang ya panas banget tiba-tiba dingin banget tiba-tiba panas banget. Nah itu juga biasanya anakannya tuh gampang banget mati. Ada lagi? Udah. Oke. Oke, terima kasih. Ini ada gantungan kunci, ini yang besar pin. Nah, ini gantungan kunci. Musang kalau merah musang bulan sih biasanya. Ya. Ini masih ada 5 menit, mungkin pertanyaan terakhir. Ada lagi yang Oh itu ada lagi dari Mas Iguana. dari siapa di bawah? Dari Sarif, Ram. Dari Ram, iya. Oke, silakan. Biasanya itu kan musang kan dan ada giginya yang digigit itu. Oh dipangur. Ya, dipangur. Iya. Itu akibatnya apa? Nah, pangur pada gigi musang ini kalau kita tidak disarankan sama sekali ya. Kenapa? Yang pertama adalah dari kesehatan. Karena musang yang dipangur ini cenderung musangnya bakal stres dan mogok makan, akhirnya sakit, bisa fatal musangnya mati kayak gitu. Yang kedua, kalau kalian ingin mengikutkan musang kalian dalam kontes, nah itu menjadi salah satu poin yang penting. Jadi keutuhan gigi itu juga dinilai. Kalau kalian musangnya itu dipangur atau dikikir, nanti ketahuan jurinya nilainya bisa minus kayak gitu. Itu kalau yang dari ininya. Apa kalau habis dipikir itu bisa tumbuh lagi apa enggak giginya? Bisa tumbuh lagi apa enggak? Gini ya, pengikiran pada gigi musang itu bisa dilakukan oleh dokter hewan. Karena kalau dokter hewan kan biasanya dibius dulu, dikikir pelan-pelan kayak gitu ya. Itu nggak apa-apa buat keamanan. Kalau terpaksa, sekali lagi kalau terpaksa, kalau enggak mending nggak usah kayak gitu ya. Kemudian bisa tumbuh lagi apa enggak? Di musang itu ada fase ganti gigi, dari gigi susu menjadi gigi permanen. Biasanya terjadi ketika berusia 8 bulan sampai 1 tahun. Jadi kalau kita adopsi ternyata udah dikikir sama owner pertamanya, tetapi dikikir ketika berusia 3 bulan atau 4 bulan. Nah nanti ketika berusia setahunan, gigi yang dikikir itu bakal copot dan berganti dengan gigi baru yang nanti bakalan utuh lagi gitu. Tadi yang dikikir kan masih gigi susu. Iya, masih gigi Nah, susu. Jadi gigi dewasa, gigi permanen ya. Iya. Biasanya gigi susu itu umur berapa sampai berapa? Biasanya dari baru tumbuh gigi itu dia berusia 1 bulan lebih dikit, 1,5 bulan lah. Itu biasanya udah mulai tumbuh gigi. Nanti paling cepat biasanya usia 8 bulan itu dia bakalan copot. Paling lambat itu biasanya setahun. Tapi ada juga yang sampai umur 2 tahun baru copot ada, cuman jarang kayak gitu. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Silakan. Jatuh. Silakan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Dari pengunjung Lipo Plaza Batu? Atau mau bersuah foto dengan hewan-hewan yang ada di sini? Silakan langsung menuju ke stand-stand komunitas yang ada dan silakan bertanya kepada kakak-kakak yang ada di stand untuk dibantu bagaimana cara bersuah foto. Oke. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak? Mungkin? Sudah kayaknya? Sudah. Ya, karena sudah pukul 4 sore, udah waktunya dari komunitas yang lain untuk unjuk kebolehan atau perform. Jadi sekarang saya akhiri dulu di sini ya. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran atau ingin tahu lebih jelas tentang musang, bisa langsung ke stand kita di pojok depan sini, di stand yang musang-musang ya. Atau buat kalian yang mau belajar, kalian bisa kunjungin di YouTube-nya Pak Pet Channel ya. Itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu dari kita. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.